Bayangkan itu anak orang Jepang loh, dia lahir di negara dia sendiri, tapi setelah dia lulus, dia ikut Semonggako, dia sekolah dulu, setelah lulus SMA dia sekolah lagi, ternyata gajinya cuma dapat, memang kadang ada sebagian orang Jepang yang sengaja bayar orang asing itu, merekrut orang asing itu agar bisa dibayar lebih murah, itu memang ada ya teman-teman. Action, minasan konnichiwa, Paupo desu. Di video kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang gaji ya teman-teman, karena memang sebagian teman-teman kita yang berada di Jepang, khususnya ya dengan visa Tokutei Gino ya, itu merasa tidak puas dengan gaji mereka. Kita nggak bicara soal magang ya teman-teman, karena gaji magang itu umumnya nggak semua ya, umumnya gaji magang itu tidak terlalu besar ya teman-teman, karena statusnya adalah pemagang pelatihan, yang mana statusnya itu adalah belajar ya teman-teman. Umumnya gaji pemagang itu pasti UMR ya teman-teman. Ada sebagian pemagang yang di atas UMR, tapi nggak banyak juga seperti itu. Berbeda dengan Tokutei Gino yang mana gaji mereka itu biasanya UMR ya teman-teman, di atas UMR ya teman-teman. Yang UMR juga ada, cuma itu kasihan sih kalau misalnya ada teman-teman yang ditawari UMR. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nyari job di Tokutei Gino, misalnya ditawarkan gaji per jam, ceklah gaji UMR di setiap prefektur tempat teman-teman tinggal ya. Kalau bisa jangan dapat atau terima gaji yang UMR seperti itu. Umumnya Tokutei Gino itu gajinya di atas UMR ya teman-teman. Misalnya nih, yang dimana Fukuoka ini sekarang udah 980 ya, kalau nggak salah gue sudah 980. Biasanya gaji Tokutei Gino itu 1000 atau 1100 seperti itu ya. Pokoknya di atas UMR lah, karena kan kita udah punya sertifikat skill seperti itu ya, udah punya sertifikat bahasa yang mana adalah nilai jualnya seperti itu. Nah, cuma sebagian teman-teman kita itu ada yang ngeluh, kok gajinya kecil saat nyampe Jepang, kan katanya Tokutei Gino itu gajinya setara dengan orang Jepang seperti itu. Sementara ketika dia melihat rekan-rekan kerjanya sesama orang Jepang, gaji orang Jepang jauh lebih besar daripada gaji orang asing seperti itu ya. Nah, sebenarnya ya tidak sepenuhnya salah ketika teman-teman itu berpikir kalau gaji teman-teman itu lebih kecil daripada gaji orang Jepang. Tetapi di sini ada beberapa hal atau aspek yang perlu teman-teman lihat sebelum teman-teman mengeluhkan gaji teman-teman seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah ketika teman-teman itu melihat gaji, kenapa gaji orang Jepang lebih besar daripada teman-teman? Ada dua faktor ya teman-teman. Enggak dua sih, mungkin lebih. Yang pertama, yang pasti ya, orang Jepang ketika dia bekerja di satu perusahaan, mereka tanpa perantara umumnya ya teman-teman. Jadi dia langsung apply ke perusahaan, ngirim lamaran seperti itu kan, wawancara, diterima, kerja seperti itu. Sementara Tokutei Gino itu dia nggak bisa langsung datang ke perusahaan untuk apply job, dia harus melalui TSK ya teman-teman. Jadi TSK lah yang mencarikan job untuk teman-teman kita yang Tokutei Gino seperti itu. Jadi teman-teman ketika teman-teman cari job, teman-teman cari LPK atau cari TSK seperti itu kan, nanti setelah itu baru teman-teman disalurkan ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan ketika teman-teman melalui TSK untuk terhubung ke satu perusahaan, tentunya itu bukanlah sesuatu yang gratis ya teman-teman. Walaupun teman-teman nggak bayar uang sepersen pun ketika mungkin misalnya disalurkan ke satu perusahaan oleh TSK, tetapi TSK tetap mendapatkan bayaran dari perusahaan ya teman-teman. Jadi kemungkinan kalau misalnya TSK-nya minta uang banyak nih, kebanyakan misalnya ya, anggap ya, 1 bulan misalnya TSK yang menyalurkan teman-teman itu meminta uang ke perusahaan sekitar 5 mang misalnya ya, ini misalnya, yang mana mungkin tawaran gaji ketika perusahaan itu ingin merekrut orang, mungkin tawaran gajinya itu 20 misalnya seperti itu. Tetapi dan perusahaan itu menyiapkan biaya TSK mungkin sekitar 3 mang misalnya. Kalau TSK minta uang 3 mang ke perusahaan, berarti udah disediakan gaji 20 tambah biaya TSK 3 mang misalnya ya. Artinya perusahaan udah menyiapkan 23 mang misalnya seperti itu ya. Tetapi TSK teman-teman mungkin minta uang banyak seperti itu, uang shokainya banyak, uang bulanannya banyak, misalnya 5 mang. Ini misal ya teman-teman. Wah, ternyata di under expect nih sama perusahaan. Ternyata perusahaan mikir kebanyakan nih TSK-nya minta uang, hasil mungkin tawaran gaji teman-teman yang 20 tadi dipotong, misalnya diambilkan dari situ untuk bayar TSK. Sebagian ada ya teman-teman, tapi kalau perusahaan besar biasanya mereka akan negosiasi lagi, bisa nggak kurang misalnya 4 mang atau 3,5 mang seperti itu, ada ya. Cuma kalau misalnya
kemahalan dan perusahaan tidak bisa nego, mungkin saja itu akan dipotong dari gaji teman-teman atau diambilkan dari gaji teman-teman, seperti itu ya. Nah, mungkin itu salah satunya kenapa gaji teman-teman kecil. Ya, kita nggak tahu ya, beda-beda TSK ya. Kadang setiap TSK itu kan punya standar masing-masing dalam meminta bayaran bulanan dari perusahaan gitu. Ada yang 2 mang, ada yang 2,5 mang, ada yang 3 mang. Kalau yang 5 mang gue rasa nggak ada ya, tapi mungkin aja ada seperti itu. Dan itu tentunya berpengaruh pada biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti itu, dan mungkin saja itu berpengaruh kepada gaji teman-teman. Nah, selanjutnya faktor yang lain itu adalah tentunya masalah pengalamannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman membandingkan gaji teman-teman dengan rekan kerja teman-teman yang orang Jepang, mungkin ketika teman-teman lihat mereka mungkin sudah bekerja di perusahaan itu 2-3 tahun atau lebih seperti itu ya, sementara teman-teman yang baru datang 1 tahun atau 2 tahun itu melihat kok gaji dia lebih besar daripada gaji kita, misalnya seperti itu ya. Ya wajar karena mereka sudah berpengalaman, apalagi kalau misalnya mereka sudah memiliki license ya untuk bidang-bidang tersebut. Karena di Jepang ini ya teman-teman, setiap bidang itu punya license-nya. Ya hampir semua ya teman-teman. Misalnya ketika teman-teman jadi tukang masak, ada license masaknya, misalnya kayak chorishi seperti itu. Atau kayak kaigo fukushishi. Atau misalnya tukang pangkas salon itu namanya ada biyoshi. Seperti itu ya. Atau misalnya bidang-bidang lain itu ada license-nya. Ketika mereka dapat license itu, gaji mereka akan jauh lebih tinggi seperti itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru datang 1 tahun atau 2 tahun, teman-teman menuntut gaji yang sama atau protes kenapa gaji rekan kerja teman-teman lebih besar daripada teman-teman, itu tentu saja tidak masuk akal ya. Apalagi mungkin teman-teman datang dengan status newcomer yang belum punya pengalaman seperti itu ya, datang ke Jepang terus juga modal sertifikat JFT aja sama SSW gitu kan, yang mana itu standar dasar untuk pengajuan visa Tokutegino seperti itu ya. Sementara teman-teman menuntut agar gajinya sama dengan orang Jepang ya, pastinya teman-teman pikir lagi apa yang membuat gaji teman-teman itu berbeda dengan rekan teman-teman seperti itu ya. Kalau misalnya dilihat dari segi pengalaman, gaji, pengalaman, skill, dan kemampuan bahasa, tentunya orang Jepang pastinya akan jauh lebih tinggi levelnya daripada teman-teman. Kecuali kalau misalnya ada orang Jepang yang mungkin dia kohai bagi teman-teman seperti itu ya, ternyata gajinya jauh lebih besar daripada teman-teman, ya itu mungkin teman-teman pantas tanyakan ke sacho teman-teman atau ke orang TSK teman-teman, loh kok dia baru masuk gajinya lebih besar daripada gue, misalnya seperti itu ya. Teman-teman bisa tanyakan seperti itu. Nah, itu kan faktor-faktor yang mungkin sebagian faktor mempengaruhi gaji. Nah, sekarang kita lihat seberapa besar sih sebenarnya gaji orang Jepang itu. Gue ya, sebenarnya gue bukan tipe orang yang menanya gaji, nominal gaji seseorang seperti itu, karena menurut gue itu suatu hal yang tidak pantas, tidak patut, dan tidak sopan ya teman-teman. Cuma sebagian anak part-time, anak baito yang di sini ya, kan mereka kebanyakan daigakusei ya teman-teman, anak lulusan anak kampus lah gitu, anak university lah seperti itu ya. Atau ada yang sebagian semonggako seperti itu. Biasanya mereka sebelum lulus itu mereka kan udah job matching ya dengan satu perusahaan seperti itu ya. Dan kebanyakan kadang mereka itu ngobrol antara sesama mereka atau dia ngobrol ke gue, kadang-kadang mereka itu bahas gaji ya teman-teman. Jadi kadang kedengeran sama gue denger gajinya berapa gitu kan, gue nggak sengaja juga. Atau kadang ada juga yang menanyakan ke gue, yang menyampaikan ke gue tentang gajinya seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, untuk anak-anak yang di sini ya, berdasarkan orang-orang yang gue tahu ya dan pengalaman gue ya, ada yang gajinya itu ya teman-teman, dia itu bekerja di salon. Gaji awalnya sebagai fresh graduate itu adalah 17 ya teman-teman. 17 itu belum potongan rumah, belum potongan listrik, belum potongan pajak, asuransi, hokeng, nengking, dan segala macam. Itu belum ya teman-teman. Itu 17 kotor. Dan coba teman-teman bayangkan dengan gaikokujin yang mungkin gajinya ada yang di atas 17. Bayangkan itu anak orang Jepang loh, dia lahir di negara dia sendiri, tapi setelah dia lulus, dia ikut semonggako, dia sekolah dulu, setelah lulus SMA dia sekolah lagi, ternyata gajinya cuma dapat 17 atau 18. Dan bandingkan dengan teman-teman yang mungkin sudah datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegino, tapi lulusan SMA, tapi bisa jadi gaji teman-teman ada dapat tawaran 19, 20, 21 seperti itu ya. Ada, dan faktanya ternyata sebagian gaji orang Jepang ada yang jauh lebih rendah dibandingkan orang asing seperti itu. Apalagi kalau sekiranya mereka ini dapat pekerjaan yang nggak ada disediakan
apartemen dari perusahaan seperti itu potongannya pasti luar biasa besar ya teman-teman, bisa sampai 3, 4, 5 mang seperti itu. Terus juga ada lagi anak baito yang di sini yang bekerja sebagai agen real estate, agen perumahan. Itu dia lulus universitas, gaji pertama dia ya, tawaran gaji pertama dia itu adalah kalau nggak salah gue 21 mang. Itu baru lulus loh, baru dapat 21 mang, dan dia harus lulus universitas dulu. Bayangkan ketika teman-teman yang gue balikin lagi kepada teman-teman yang datang ke Vista Kutegino dengan Vista Kutegino ke Jepang, kadang ada teman-teman yang dapat tawaran 20, 19 seperti itu kan, dan nggak jauh beda seperti itu. Apalagi teman-teman yang nggak lulus, yang bukan lulusan dari universitas, yang mungkin datang ke Jepang dengan lulusan SMA seperti itu, teman-teman sudah hampir bisa menyetarai anak-anak baito yang ada di sini. Terus juga ada yang bekerja sebagai marketing software ya teman-teman, software marketing. Jadi dia jualan-jualan software. Itu juga gajinya kalau gue dengar ya itu sekitar 19-20-an. Jadi nggak jauh-jauh beda antara gaji orang asing dengan fresh graduate yang ada di Jepang seperti itu. Mungkin ada satu teman gue anak part time yang ada di sini yang gajinya itu cukup besar. Kalau nggak salah gue tawarannya waktu itu 26 mang ya teman-teman. Ya itu cukup besar ya, karena untuk levelan fresh graduate itu cukup besar. Tetapi dia bekerja di satu bank besar, bank di Jepang yang namanya Nihon City Ginko ya. Jadi memang bank besar juga. Jadi nggak salah juga sih, nggak heran juga sih gajinya besar seperti itu. Nah, jadi di sini yang perlu gue tekankan kepada teman-teman, sebenarnya gaji teman-teman dan gaji orang Jepang itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman. Mungkin bedanya beda sedikit-sedikit aja. Paling yang membedakannya itu satu, yaitu skill. Mungkin ada sebagian orang yang sudah memiliki skill dan pengalaman yang lebih daripada teman-teman, makanya gajinya jauh lebih besar seperti itu ya. Dan juga mungkin ketika teman-teman bandingkan dengan bidang-bidang yang lain, setiap bidang kan itu memiliki kesulitan yang sangat berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang sangat sulit, ada yang berisiko besar, ada yang sangat pokoknya berbahaya seperti itu ya. Itu juga mempengaruhi gaji ya teman-teman. Jadi gue rasa ya selama gue di Jepang ini, selama gue bekerja di Jepang ini, gue rasa gaji orang Jepang dan orang asing itu nggak jauh berbeda. Memang kadang ada sebagian orang Jepang yang sengaja bayar orang asing itu, merekrut orang asing itu agar bisa dibayar lebih murah. Itu memang ada ya teman-teman. Itu kita tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup mata akan hal-hal pelanggaran atau hal-hal buruk seperti itu. Itu juga ada, wajar ya teman-teman. Namanya tempat di mana aja itu nggak ada yang bersih ya teman-teman. Sebagian yang kotor, maksudnya yang jahat, yang buruk itu pasti ada seperti itu. Nah, gue harap teman-teman ketika mungkin teman-teman nyampai di Jepang, teman-teman itu bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya cukup untuk teman-teman ya, atau berlebih lah, jangan sampai cukup, berlebih ya untuk teman-teman, sehingga teman-teman itu merasa puas, cukup, tidak kekurangan, dan bisa merasa bersyukur ya teman-teman. Memang kadang ada orang yang gajinya itu sampai 30 mang, 40 mang ya teman-teman ya, tetapi gaji 40 mang yang mereka terima itu sebanding dengan usaha yang mereka keluarkan. Kadang mereka itu lembur itu sampai 12 jam seperti itu ya sehari. Ada yang kerja itu di atas 10 jam seperti itu. Kadang libur itu sekali seminggu ya teman-teman ya, pokoknya sampai jor-joran lah kerjanya itu ya. Ketika teman-teman bandingkan teman-teman yang memiliki gaji sampai segitu, ya wajar dia mendapatkan gaji segitu. Ada usaha, ada effort yang harus dibayarkan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan teman-teman yang liburnya 2 kali seminggu, terus kerjanya cuma 8 jam sehari, atau libur atau zanggyonya cuma 1 jam atau 2 jam sehari, ya tentu saja mungkin itu akan berbeda jauh ya teman-teman. Tetapi di sini ketika kita di Jepang, kita tidak hanya mencari uang saja teman-teman, tidak fokus pada uang saja, tetapi juga keseimbangan ya teman-teman. Karena ketika teman-teman itu fokus pada pekerjaan, menghabiskan diri teman-teman, menghabiskan badan teman-teman, nantinya kan itu bisa mempengaruhi pada kondisi kesehatan teman-teman. Mungkin teman-teman dapat uang banyak tetapi badan teman-teman hancur seperti itu, yang mana nanti untuk proses pengobatannya juga makan uang seperti itu. Jadi gue sarankan lebih baik carilah pekerjaan yang seimbang saja seperti itu, yang balance, yang gajinya banyak, yang bolehlah seperti itu, yang memberikan kelebihan kepada teman-teman tetapi juga tidak menghabiskan badan teman-teman seperti itu. Karena
tentunya di Jepang ini selain kita jauh dari keluarga, kita pasti akan kesulitan jika kalau sekiranya kita sakit seperti itu. Apalagi kalau yang hitorigrasi yang nggak ada teman seperti itu ya teman-teman. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya perbandingan yang bisa gue berikan ya kepada teman-teman antara gaji anak part-time yang baru lulus, yang mau lulus, yang udah siap bekerja dengan beberapa teman-teman kita yang bekerja di Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no seperti itu ya. Tidak jauh beda, tidak terlalu banyak perbedaan. Ya mungkin perbedaannya itu jika walaupun ada perbedaan itu perbedaannya yang wajar ya teman-teman. Tapi kalau sekiranya teman-teman sudah nanti bekerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, memiliki pengalaman yang lebih bagus, pengalaman yang baik, terus juga skill teman-teman juga meningkat, seperti itu ya, kemampuan bahasa teman-teman meningkat, belum lagi nanti teman-teman ngambil license ya, misalnya kayak mengambil ujian TG2, atau misalnya teman-teman kayak gue nih, misalnya mau ngambil ujian Chorishi seperti itu ya, nanti tentunya dengan license atau misalnya sertifikasi seperti itu, otomatis itu akan membuat teman-teman akan mendapatkan bayaran yang jauh lebih mahal seperti itu secara otomatis ya. Tapi kalau sekiranya perusahaan teman-teman tidak tahu atau tidak menghargai usaha teman-teman, ketika teman-teman dapat, misalnya nih teman-teman lulus TG2 tapi gaji teman-teman nggak dinaikin misalnya seperti itu ya, teman-teman cukup negosiasi dengan perusahaan teman-teman tersebut, minta, oh Sacho, gue udah kerja di sini 3 tahun nih, udah kerja 4 tahun nih, masa nggak ada perubahan, bisa nggak naikin gaji gue, seperti itu bisa teman-teman minta seperti itu ya kalau Sachonya nggak peka misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya Sachonya, oh nggak bisa, belum bisa naikin gaji, ya udah saya pindah nih Sacho. Sacho pun pasti nggak akan mau melepas teman-teman, yang mana teman-teman itu pasti sudah berpengalaman di bidang tersebut, pasti sudah megang satu tanggung jawab di sana seperti itu, dan akan sangat sulit sekali mencari penggantinya seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya, intinya di sini tingkatkan skill teman-teman kalau sekiranya teman-teman itu ingin berkembang dan ingin mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.